Selamat datang kembali di Nasura Channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Kabel Getih. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Kamu tidak butuh apa-apa. Kamu hanya perlu menegakkan yang 5 waktu. Dan kamu hanya tidak boleh melanggar molimo. Kabel getih. Kisah ini adalah kisah dari cucu Ndoro Putri Sumila, salah seorang cucunya yang diberi kelebihan yang sama sepertinya, bahkan melebihi dari kesaktian beliau, karena darah yang menurun dari ayahnya juga bukan darah sembarangan. Seorang manusia pilihan yang terlahir sebagai pangreksa. Dia sendiri awalnya tidak menyadari bahwa dia terlahir sebagai manusia pilihan, sekaligus ditakdirkan sebagai penjaga. Seorang yang sepanjang hidupnya harus mau berkorban dan dikorbankan demi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dia terlahir dengan weton yang memang memungkinkannya untuk dapat menyerap kesaktian tanpa batas. Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, dia memiliki sifat welas asih. Sifat welas asih bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Dia juga memiliki hubungan khusus dengan dunia tak kasat mata, secara harmonis. Sifat itu diturunkan dari para leluhurnya, baik leluhur dari ayahnya maupun ibunya. Dan kabel getih adalah kisah pengorbanan yang dia lakukan untuk kakak kandungnya, yang memiliki takdir berbanding terbalik dengannya. Kakak kandungnya terlahir sebagai manusia biasa. Kakaknya selalu menjadi incaran orang-orang yang tidak suka dan memusuhi keluarganya, karena merasa dirugikan atas hadirnya keluarga ini. Mereka pikir sang kakak adalah kelemahan keluarga ini. Sang adik bernama Nyai Sapu Jagat, sedang kakaknya bernama Gusti Putri Kuning. Keduanya punya panggilan kesayangan. Sang kakak saat kecil biasa dipanggil Kutil, karena memiliki tanda lahir di dekat telinga berupa daging tumbuh yang berbentuk seperti ular. Tanda lahir ini ada dua, satu kecil dan satu besar. Tapi oleh bibinya, kedua daging tumbuh ini diikat dengan rambut. Akhirnya, tanda lahir ini putus dengan sendirinya dan meninggalkan dua daging kecil berbentuk gunung kecil. Oleh karena itu, dia disebut Kutil. Sedang Nyai Sapu Jagat mendapat panggilan kesayangan dengan sebutan tampah. Tampah adalah satu alat yang digunakan orang Jawa untuk tapen, karena batuke lebar. Kata kedua orang tua mereka, orang yang keningnya lebar adalah orang yang punya keluasan. Usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dari kecil, keduanya memiliki perkembangan yang sangat berbeda, baik secara fisik maupun mental. Tampah sudah bisa berjalan dan bicara dengan benar, sedangkan Kutil masih harus dituntun berjalan dan belum bisa bicara dengan jelas. Ketika keduanya mulai masuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tampah terlihat lebih dominan dalam segala hal, baik dalam pelajaran umum maupun pelajaran agama. Tampah selalu lebih cepat dan lebih baik dalam segala hal. Bahkan Kutil sering diketaki oleh Tampah. Tampah ora serantan sama tingkah Kutil yang sering terlihat konyol di mata Tampah. Satu-satunya yang membuat Kutil terlihat sebagai kakaknya adalah tubuhnya lebih tinggi, dan dia merupakan seorang yang tekun. Dia tidak akan berhenti mengerjakan sesuatu sampai dia berhasil. Meski memakan waktu berhari-hari dan harus bergadang, ketika mereka berdua lulus Madrasah Ibtidaiyah, Kutil memilih melanjutkan sekolah dan terus sibuk dengan buku-bukunya. Sedangkan Tampah
memilih berhenti sekolah dan sibuk dengan berbagai lelaku, tirakat dan tapa brata. Lembah Biru 1985. Dini hari 03.45. Hampir subuh ketika tiba-tiba terjadi keributan di depan kediaman Gusti Pangeran Simat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak M, ayahandanya Kutil dan Tampah. Pintu rumah digedor dengan keras dan membangunkan seisi rumah. Tapi saat Gusti Putri Saadah, atau lebih dikenal dengan nama Kasumi, hendak membuka pintu, Kasumi dilarang sang suami. "Pripun to lek mat menika? Kula yakin iku Yanto tengajengan sampun sekarat." Yanto adalah salah satu murid kesayangan dari Pak Mat. Yanto juga sangat dekat dengan Kasumi. Jelas terlihat kekhawatiran yang sangat dalam dari raut muka Kasumi. Namun Kasumi tidak berani membantah perintah suaminya. "Bene, dheke sik duwe wektu 3 dina ben sinau," kata Pak Mat dengan nada marah yang hampir meledak. Namun tiba-tiba Tampah membuka pintu dan berlari keluar. Pak Mat dan Kasumi tak lagi mampu mencegah. Tampah langsung meletakkan tangan kanannya di depan dada dan memejamkan matanya. Kasumi hendak menyusulnya, tapi dicegah oleh suaminya. "Jarno ae, anakmu wedok kuwi masang pager gaib kanggo Yanto. Rupane si genduk weruh lek enek sing ngincer Yanto, tur murih patine." Mereka hanya memperhatikan Tampah dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Tampah membuka matanya dan mendekati Yanto yang sedang berdiri dengan kedua lututnya dan berbisik di telinga Yanto. "Mas, timpuo sing bener, kencengono atimu marang Gusti. Lek getunmu tenanan, engko bapak lak welas ning sampeyan." Yang dibisiki langsung guguk, menangis sesenggukan. "Semedyo gak usah wedi, wis tak pasang pager gaib. Ra bakal enek sing iso ndemok sampeyan." Akhirnya Yanto menuruti apa yang dikatakan Tampah. Yanto bersimpuh dengan benar, lalu memejamkan matanya. Kedua tangannya dilipat di depan dada, dengan kedua telapak tangan menyentuh lengan sebelah atas. Air matanya masih mengalir deras. Saat Yanto sudah terlihat tenang dan dapat mengatur nafasnya dengan benar, Tampah meninggalkannya. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Hampir pagi dan suara azan subuh dari surau sudah terdengar. Kutil yang sedari tadi juga memperhatikan dari dalam rumah, langsung membimbing Tampah ke dalam kamar begitu Tampah masuk rumah. Dia benar-benar penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Yanto. "Mas Yato nyapo, Nduk?" Dengan rasa khawatir dan penasaran Kutil bertanya. "Mbak, wis adzan subuh, ayo ning sumur dhisik, wudu, engko bapak duka lek awake dhewe telat jamaahe." Tampah seperti menghindar dengan mengalihkan topik pembicaraan. Kutil memendam rasa penasarannya dan menuruti kata-kata Tampah. Karena benar, bapak akan sangat marah jika terlambat sholat berjamaah. Sehabis jamaah subuh, mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Tampah menyapu halaman, sedang Kutil membersihkan rumah. Kasumi terlihat sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sedang Pak Mat terlihat sibuk memberi makan hewan peliharaannya. Pukul 6 pagi, mereka semua sudah siap di meja makan. Terlihat Kutil dan Tampah sudah memakai baju putih biru, seragam madrasah ibtidaiyah. Tampah baru berumur 6 tahun, kelas 1 madrasah ibtidaiyah, sedang Kutil berusia 8 tahun, kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Selesai sarapan,
mereka berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa, mereka ke sekolah dengan jalan kaki. Jalanan masih sepi. Kutil sudah tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya yang sedari dini hari mulek di kepalanya. Sambil berjalan, Kutil kembali mengungkapkan rasa penasarannya kepada adiknya. Endang tonduk cerita, sakjane Mas Yanto nyapo, kok sampai awakmu kudu masang pager gaib. Nyapo Mas Yanto kok ora oleh mlebu omah karo bapak. Mas Yanto duwe salah opo? Tampah menjawab, Mas Yanto sakjane tatu jeru, Mbak. Enek sing ngincer patine. Kutil tampak terkejut. Mas Yanto kan sakti, Nduk. Kan ra enek gaman sing iso natoni. Ra mungkin lek Mas Yanto sampai tatu. Yang ditanya hanya diam dan melirik kakaknya dengan tatapan ketus. Ups, keliru yo, dengan wajah mengemaskan, dan disambut dengan citakan oleh tampah di kepala kakaknya. Ra oleh ndemok endas opo maneh ngetaki, kualat engko, aku ki Mbak Yumu. Tampah bertahan dengan ekspresi wajah yang mengemaskan. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di sekolah. Tapi Kutil masih merengek untuk dapat detail cerita tentang Mas Yanto. Tampah berjanji sepulang sekolah akan memberi detail dan meminta Kutil berjanji agar merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk dari teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Tampah mengajak kakaknya untuk masuk kamar dan menjelaskan semua yang terjadi dengan Mas Yanto. Mas Yanto telah melanggar pantangan sehingga dia bisa dilukai. Dan sekarang musuhnya sedang mengincar nyawanya. Beruntung Mas Yanto bisa melarikan diri dan bisa nyampe di depan rumah mereka. Jika tidak, Mas Yanto mungkin pulang tinggal nama. Tapi yang jadi masalah Bapak duko amarga Mas Yanto melanggar pantangan. Bukan lagi musuh Mas Yanto yang berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Ada yang sedang mengincar nyawanya dan lebih kejam dari musuhnya, yaitu sumpahnya sendiri. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Kabel Getih episode pertama. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.